Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga rangku alu. Sahabat cerdas, apakah kamu masih ingat cara bermain rangku alu? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Jelaskan. Keterampilan yang diperlukan untuk permainan rangku alu adalah konsentrasi, kelincahan, dan ketangkasan jasmani. Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses yaitu berkonsentrasi ketika melompat dan disesuaikan dengan irama buka tutup bambu. Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut agar bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan sempurna. Sahabat cerdas, pada pembelajaran 4, kamu telah menyelesaikan buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Sekarang lengkapilah peta pikiran berikut ini berdasarkan cerita dalam buku mini tersebut. Apa pentingnya persatuan dan kesatuan? Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Karena dengan persatuan dan kesatuan, rakyat yang bersatu dalam suasana aman akan turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika hal ini dilakukan dan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Siapakah yang harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI? Menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Kapan kita harus menegakkan persatuan dan kesatuan? Menegakkan persatuan dan kesatuan harus dilakukan kapanpun. Di mana kita menegakkan persatuan dan kesatuan? Dimanapun berada, khususnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sahabat cerdas, sekarang saatnya kita menyelesaikan soal evaluasi berikut ini. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari struktur penting kalimat, yaitu setidaknya subjek dan predikat. Pemilihan kata yang tepat sehingga maknanya jelas dan tidak boros kata. Menggunakan ejaan yang benar seperti kata baku dan tanda baca. 2. Tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Pertama, siswa kelas 5 belajar di perpustakaan. Kedua, para relawan membagikan masker kepada masyarakat. Ketiga, ibu pergi ke pasar membeli buah mangga. Keempat, Andi terlihat sangat bersemangat. Kelima, pendidikan karakter merupakan suatu upaya untuk membentuk kepribadian bangsa. 3. Apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup
dengan karakteristik habitatnya. Jelaskan. Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap habitat memiliki kondisi yang berbeda baik struktur alam, sumber makanan, maupun ancaman. Dengan ciri khusus, makhluk hidup mampu menyesuaikan dan mempertahankan dirinya di habitat tersebut. 4. Tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Pertama, kaktus yang merubah daunnya menjadi duri untuk mencegah penguapan di habitat yang panas. Kedua, punuk unta yang mampu menyimpan lemak sebagai cadangan air. Ketiga, kelelawar yang dapat mengeluarkan bunyi ultrasonik untuk mendeteksi keadaan sekitarnya ketika gelap. Keempat, bunglon yang mampu berubah warna untuk menghindari ancaman. 5. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh negara-negara lain. Selain itu, proklamasi menjadi momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita. 6. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat serta menciptakan suasana yang aman, sehingga bangsa Indonesia dapat lebih fokus memperbaiki kekurangan demi mencapai kesejahteraan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicita-citakan. 7. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Perhatikan tabel nilai IPA kelas 6 SDN Nusantara berikut. Berdasarkan tabel tersebut, nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Pecahan dapat kita tuliskan dengan cara jumlah siswa yang mendapatkan nilai 10 dibagi jumlah seluruh siswa. Jadi 4 dibagi 30. Kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 2/15. Nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Untuk menyatakan dalam bentuk persen, kita gunakan rumus jumlah siswa dengan nilai 10 dibagi jumlah seluruh siswa dikalikan 100%. Jadi 4/30 dikalikan 100%. Hasilnya 13,3%. Berapa rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7? Rasionya adalah jumlah siswa dengan nilai 10 dibagi jumlah siswa dengan nilai 7. Jadi 4/8 kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 4, jadi 1/2. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.